Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk materi kita kali ini pada semester 1, bab awal yang akan kita bahas adalah mengenai gerak benda. Pada bab gerak benda, materi awalannya adalah mengenai konsep gerak. Apa sih gerak itu? Jadi, kapan benda dikatakan bergerak? Benda itu bisa dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuannya. Jadi posisinya harus berubah atau jaraknya harus berubah dari posisi awal atau dari jarak awal. Kalau misalkan sebelumnya jarak antara A dan B adalah 1 meter, kemudian B bergeser 1 meter ke kanan, berarti kan jaraknya berubah, posisi B pun berubah, maka itu dikatakan bergerak. Sebagai contoh lain di sini kamu bisa lihat ada mobil merah dan mobil hitam, dan ada tiang bendera dan rumah-rumah di tepi jalannya. Tentukan diam atau bergerakkah dari pernyataan dan gambar berikut. Jadi ketika mobil hitam menarik mobil merah, siapakah yang dikatakan diam dan siapakah yang dikatakan bergerak? Pernyataan pertama adalah antara mobil merah terhadap mobil hitam. Kalau kamu lihat, mobil merah itu ditarik oleh mobil hitam. Jarak antara mobil merah dan mobil hitam itu tetap sama, tidak mengalami perubahan. Karena jaraknya sama dan tidak ada perubahan kedudukan terhadap titik acuannya, maka mobil merah dikatakan diam terhadap mobil hitam. Pernyataan yang kedua, mobil merah terhadap tiang bendera. Untuk kali ini, mobil merah yang sedang melaju mengikuti mobil hitam, sedangkan tiang bendera berdiri tegak di tepi jalan. Antara mobil merah dan tiang bendera, mereka mengalami perubahan jarak. Yang tadinya mobil merah jauh dari tiang bendera, lama-lama mobil merah melaju semakin mendekati tiang bendera, kemudian menjauh lagi. Nah, karena ada perubahan jarak dan posisi antara mobil merah dengan tiang bendera dari jarak awal dengan akhirnya, maka dikatakan bahwa mobil merah tersebut bergerak terhadap tiang bendera. Dan yang terakhir, antara mobil hitam terhadap tiang bendera. Hampir sama dengan pernyataan atas, mobil hitam juga melaju mendekati tiang bendera. Yang tadinya mobil hitam berada di sisi kanan, kemudian bergerak ke kiri mendekati tiang bendera, itu menunjukkan bahwa jarak antara mobil hitam dengan tiang bendera yang tadinya jauh semakin dekat. Karena ada perubahan jarak antara mobil hitam dengan tiang bendera, maka pernyataan yang benar adalah mobil hitam bergerak terhadap tiang bendera. Jadi kata kuncinya adalah untuk mengetahui suatu benda itu bergerak atau diam, kita lihat titik acuannya. Ketika suatu benda mengalami perubahan jarak dengan titik acuannya, maka itu dikatakan bergerak. Tapi ketika suatu benda tidak mengalami perubahan jarak dengan titik acuannya, maka benda itu dikatakan diam. Seperti contohnya antara mobil merah dan mobil hitam, atau bisa dicontohkan lain antara tiang bendera dengan rumah. Mereka sama-sama diam. Dan perbedaan pengertian mengenai gerak dan diamnya suatu benda berdasarkan titik acuannya ini disebut sebagai gerak relatif, tergantung siapa titik acuannya, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya gerak semu. Apa itu gerak semu? Gerak semu itu terjadi contohnya ketika kamu berada di dalam mobil dan seakan-akan kamu melihat rumah-rumah yang ada di tepi jalan itu bergerak menjauhimu. Atau ketika kamu berada di dalam mobil, melihat seakan-akan pohon yang ada di pinggir jalan bergerak menjauhimu. Seakan-akan kamu diam, pohonnya yang bergerak. Nah, gerak seperti itu disebut sebagai gerak semu. Gerak semu itu berarti gerak yang seolah-olah terjadi, padahal sebetulnya titik acuan itu sendirilah yang mengalami perpindahan posisi atau perpindahan kedudukan. Contoh lainnya adalah ketika kamu melihat matahari terbit dari timur ke barat. Kamu melihat seolah-olah matahari itu bergerak dari timur kemudian ke barat. Padahal kenyataannya bukan matahari yang bergerak, melainkan bumi yang berotasi. Dan ternyata antara jarak dan perpindahan itu berbeda loh. Jadi
Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda ketika dia bergerak. Sedangkan perpindahan adalah jarak terdekat dari posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Di sini Ibu bisa contohkan dengan ilustrasi seperti berikut. Apabila ada seorang anak, dia sedang berjalan dari titik A menuju ke titik B. Jarak dari titik A sampai ke titik B adalah 10 meter. Kemudian ketika anak tersebut bergerak dari titik A sampai B, dia kembali lagi ke arah berlawanan dari titik B ke titik C. Dia berpindah lagi sejauh sampai titik C adalah 4 meter. Seperti itu. Maka dari sini anak tersebut berarti bergerak dari A ke B, balik lagi ke C. Seperti itu. Nah, kemudian berapakah jarak dan perpindahannya masing-masing yang dilalui anak tersebut? Untuk jaraknya sendiri, jarak tadi disebutkan sebagai panjang lintasan yang ditempuh. Maksudnya adalah panjang rute atau lintasan yang dilalui anak tersebut secara keseluruhan dari titik awal sampai akhir. Karena anak tersebut bergerak dari A ke B, kemudian dia bergerak lagi dari B ke C, maka total jaraknya atau lintasan yang dilalui adalah jarak AB ditambah AC, yaitu 10 ditambah 4 meter, sepanjang 14 meter. Itu adalah jarak lintasannya. Kalau nanti anak tersebut bergerak lagi, misalkan dari A ke B ke C ke D misalkan, di mana titik D-nya sepanjang sekian meter, maka tinggal ditambahkan lagi saja lintasannya sampai ke titik D. Itu adalah jarak. Jadi jarak adalah seluruh panjang lintasan yang dilalui suatu benda atau anak tersebut dalam contoh ini. Tinggal ditambahkan saja semuanya. Kemudian untuk perpindahan berbeda lagi. Kalau perpindahan itu tadi pengertiannya adalah jarak terdekat dari posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Karena anak tersebut posisi awalnya ada di posisi A dan posisi akhirnya dia berhenti di titik C, maka kita langsung cari saja jarak terdekat dari titik A ke C itu sendiri berapa meter. Kalau dilihat dari gambar tersebut, berarti perpindahan yang dilalui anak hanya dari A langsung ke C saja, seperti itu kan? Kalau dilihat dari gambar, jarak dari A ke C itu sama dengan jarak dari AB dikurang jarak dari BC, yaitu 10 dikurangi 4 meter adalah 6 meter. Seperti itu kurang lebih ilustrasi untuk perbedaan jarak dan perpindahan. Contoh selanjutnya adalah ketika ada seorang anak yang ingin berjalan menuju rumahnya melalui tiang seperti pada gambar. Tentukan jarak dan perpindahannya. Di sini dihitung jarak lagi, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Misalkan di sini adalah C. Kemudian 4 meter ini adalah A dan 3 meter ini adalah B. Maka untuk mencari perpindahan atau bagian diagonal pada segitiga siku-siku itu menggunakan rumus Pythagoras, yaitu
C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Tinggal kita masukkan angka-angkanya di mana A kuadrat adalah 4 kuadrat dan B kuadrat adalah 3 kuadrat. Maka 4 kuadrat plus 3 kuadrat adalah 16 plus 9, yaitu 25, dan akar dari 25 adalah 5 meter.